Nah dari itu akhirnya aku pulang nih, tidur aku pulang, aku istirahat kan, terus orang tidur kan istirahat, asar, aku ditelepon rumah sakit, bapak sekarang ke rumah sakit, kita butuh bapak karena ibu udah gagal nafas. Cepet banget kan, jam 12 itu masih ketemu, jam 3 ini dia udah gagal nafas tuh, dia udah gak bisa nafas, harus ada tindakan. Kondisinya waktu itu dia udah nggak sadar pokoknya pingsan. Lanjut ya, potong mazan. Terus tadi kan, nah kondisinya kan dia udah nggak sadar lah, gagal nafas. Gue kita ke rumah sakit, disuruh ke rumah sakit langsung gitu. Yeah. Yang di pikiranku adalah kenapa sih, pokoknya feeling nggak enak lah. Aku kabarin semua keluarga, bukan saya keluarga inti ya, keluarga inti, dia keluarga dia mau keluarga aku kabarin semua. Pada rumah sakit kan, aku tiba-tiba pas aku sampai rumah sakit, kata susternya gini, Pak, kita meeting dulu ya, kita meeting darurat. Aku masuklah ke ruang operasi, bukan ruangannya, tapi kayak ke ada sekat gitu mungkin ya. Kayak sekat, kayak ruang tunggu operasi. Di sana udah ada 6 dokter spesialis. Wow. Udah ada dokter paru, dokter anestesi, dokter penyakit dalam, terus dokter anak sama dokter 5 dokter spesialis. Intinya adalah bapak ini ibu harus diangkat janinnya karena kondisinya adalah ya ibu nggak bakal bisa bernafas dengan baik kalau masih ada si dede, si anakku gitu. Terus wah itu udah yang dari otakku adalah harus menentukan pilihan dengan waktu yang cepat. Karena aku harus tanda tangan kan tanggung jawab dia aku. Rumah sakit minta penanggung jawab siapa? Penanggung jawab. Pernyataan dan penanggung jawabnya ya. Terus gue bilang ya udah, insya Allah kita aku sih waktu itu kondisinya kan, aku mikirnya egois nih karena dia kan nggak tahu apa-apa mikirnya. Wah ini buat dia yang tahu. Beda insya Allah at least salah satu gue mohon harus ada yang survive bilang gitu. Karena dalam hati aku bilang gini, lu minta maksa, gue juga boleh minta maksa dong ibaratnya. Lu minta maksa buat dipisah, ya gue harus minta maksa juga di antara mereka selamat satu, gue nggak mau tahu dalam hatiku gitu. Karena dia minta maksa, misalnya belum maksa kayak ini harus dipisah gitu. Pilihan lah dari si tim dokter itu ke Mas Alna gitu. Ini maksudnya perumpamaan ya, bukan kita menjelekkan di tim dokter ya. Ini perumpamaan aja. Kira gue bilang oke, lakukan terbaik, gue bilang gitu buat istri dan anak. Udah kira oke, bapak setuju ya, buat tangan, gue keluar. Terus dia udah operasi jam 6:30 malam itu mulai operasi 7:30 selesai. Nah 7:30 selesai, kita akhirnya meeting lagi tuh, semuanya meeting. Terus bilang ibu, bapak ini alhamdulillah anaknya ya meskipun masih prematur ya, bilang 6 bulan, cuman ini mau diobservasi dulu karena kan ini kan ibu kan terkontaminasi COVID, takutnya nanti anaknya COVID atau bagaimana, kita observasi dulu, kita pisahkan kurang lucu. Dan sekarang ibu kondisinya sudah terpasang ventilator. Wah, yang ada pikiran di pikiranku kan kayak ventilator itu adalah alat yang sudah apa ya? Yang paling sudah levelnya sudah paling tinggi nih. Yang tadi Mas Alna sebut itu udah ke tahap keempat tuh. Yang terakhir. Satu tahap nih. Dari 4 tahap dan 1 tahap. Ventilator. Oke, gue bilang oke. Enggak apa-apa, pokoknya diinin aja yang terbaik gitu. Nah, kirain aku setelah itu aman nih urusan. Kan udah kebantu. Tapi ternyata setelah itu malah makin buruk kondisinya. Minggu pertama aja kritis. Ternyata kritisnya karena apa? Karena saturasi turun dia akan 60%, pada ventilator udah tinggi banget, 100%. Nah ini intermezzo lagi nih, ini bersharing aja ya karena ini kan sekalian gue detailin. Jadi ventilator itu pun juga ada angka persenannya. Nah tapi bedanya ventilator itu setiap turun ke 5% sampai 0% itu ada prosesnya.
nggak bisa langsung misalkan dari 100 ke 50, nggak bisa. Jadi 100 harus lewatin itu 90%, 90, 80, 70 sampai nanti 0%. Ini bisa langsung sekaligus turun. Nah kondisinya dia itu stay di angka 100, dimana itu udah 100% paru-paru ini udah nggak berfungsi, jadi cuman alat doang yang alat itu yang masuk si oksigen ke dalam. Obat masuk dong, obat masuk, antivirus masuk. Minggu pertama pas ke operasi dia kritis. Udah kita mau apa? Dia bilang yang mau marah nggak bisa, nggak mau menuntut siapa? Akhirnya ya udahlah, akhirnya aku pikir kayak ya udahlah, ya kita coba aja dulu, kita coba fight gitu. Aku masih biasa aja tuh napas yang minggu kedua tuh, yang minggu kedua yang kuat. Minggu kedua udah aku guring-guringan nih, karena apa? Karena kondisinya adalah dia itu tidak ada perkembangan baik. Jadi observasi seminggu nih, nah itu nggak ada progres baik tuh, yang ada penurunan terus. Nah minggu kedua, jadi aku ngeliat langsung kondisi gimana dia itu kritisnya itu maksudnya gini, jadi dia itu nggak bisa napas karena reaknya itu, lendirnya itu menutupi yang namanya jalur selang. Jadi selang itu kan masuk nih ke dalam Rongkongan tembus masuk ke paru-paru kan. Nah saking banyaknya virus di dalam paru-parunya, cairan itu, nah selang itu jadi nutup gini si dahaknya nih, reaknya. Iya. Nah itu aku lihat sendiri, selang itu dicabut dari dia pas diangkat. Oh itu udah kayak semen sih, keras banget. Itu isinya darah, misalnya darah seger semua, belum darah seger. Terus wah itu momen of truth-nya adalah gua gak bakal bisa ngebayangin kalau kondisinya itu kondisi gua sih. Sudah itu ditujuin ke aku tuh, gak bisa ngebayangin sih, karena pertama ngelihat dicabut aja ngeri, yang kedua ngelihat hasilnya lebih ngeri lagi. Dan itu terjadi sama istri sendiri. Tuh, kira-kira ketahuan nih yang nyebabin dia dia kritis itu apa? Itu ternyata itu. Solusinya apa? Nggak ada. Doa doang. Sampai dokter tuh bilang kita sudah membantu secara maksimal dari ilmu kedokteran. Semuanya diserahkan sama pemilik kehidupan. Semuanya diserahkan dari pemilik kehidupan. Terus ya udah gitu, mau ngomong apa udah. Mau marah juga ya nggak apa, akhirnya ya uring-uringan kayak ya aneh lah, maksudnya kalau apa jadi aneh gitu kayak mau marah sama siapa juga terus iya bergejolak soalnya kan. Iya bergejolak kan. Terus akhirnya pas minggu ketiga itu dia sempat turun banget saldo. Jadi dia sempat turun, seturun-turunnya orang kayak orang mau meninggal. Kenapa gua tahu? Karena dari semua fungsi itu turun. Dari semua hasil lab, terus fungsi statistik itu turun banget. Terus aku bilang nih, kebetulan saudaraku yang dokter. Nah, terus meskipun dia di Riau, dia kan nggak bisa kesini karena lagi lockdown kan di Riau. Terus dia bilang, Dek, coba beli obat sih kayak ya obat lah ya, dia bilang, namanya Gamaras. Gamaras itu harganya cukup mahal sih. Memang itu tidak tercover BPJS. Itu harga, jadi obatnya itu kecil sih kayak 15 mili segini lah. Oh cairan. Oh. Nah ini harganya ya kisaran. Itu nanti disuntikin ke infusan. Oh dia nambah diinjek ke si infus jadi masuk lagi. Oke. Tapi itu membutuhkan banyak karena itu masalah hampir 16 botol atau 24 botol gitu. Dan satu botol itu kisaran berapa ya, 5 sampai 6 juta lah. 5 sampai 6 juta. Dan itu harus satu botol kecil itu dia butuh sekitar 24 atau 16 botol lupa. Nah akhirnya gue bilang ini udah jadi tiap terakhir nih kan. Sudah dalam posisi akhirnya kayak sadar ya gue siapa gitu. Udah apa sih? Di mata Sang Pencipta kita siapa gitu kan.
ya udah pasrahin aja semuanya, ya pasrahin terus jadi males gitu. Ya nggak apa mas. Masya Allah. Tapi Mas Alna kuat, luar biasa. Maksudnya gini, ketika kita menyadari gitu kan kayak lu hidup di dunia, lu punya duit, lu punya waktu. Tapi ketika Allah bilang ya lu mau apa gitu, sampai akhirnya kayak ya udahlah, aku serahin aja semua sama Allah lah. Kalau Allah emang lebih sayang itu ambil aja, udah gitu. Ya keluarga sih paling ya sedih lah, tapi ya udah kita bisa struggle lah, kita berjuang sejauh juga udah oke banget kan waktu itu pikiran gue gitu. Kira ya udah at the same time masuklah obat itu ya, si Gamaras itu. Nah selang 2 hari ditelepon lagi nih sama rumah sakit, pokoknya tuh wah udah kayak nightmare, dengar telepon tuh udah kayak nightmare, udah kayak mimpi buruk, udah kayak aduh apalagi karena nelponnya kan random ya Ustadz ya, maksudnya randomnya tuh nggak apa ya, kayak jam 2 pagi, jam 3 pagi, itu momen kritisnya di situ memang. Terus bilang bapak ibu sekarat lagi, ibu kondisi kritis, kita minta doa bapak dan keluarga gitu. Ya udah terus ya gue intinya gue mesti gimana ya, gue cuma ini doang. Bahkan tim dokter pun sudah bilangnya semua yang terbaik sudah kita berikan, ini kita serahkan ke pemilik kehidupan gitu. Gue ingat banget kata itu. Ya udah terus ya aku terimanya, oh ya udah terus yang penting yang terbaik aja bilang. Ya udah terus akhirnya paginya tuh aku jenguk dia kondisinya sih sadar nggak ya? Sadar ya? Lupa sih aku juga. Kalau nggak salah sih dia kondisinya sadar, melek, tapi kondisi ini loh, kondisi setengah tidur gitu. Iya, setengah tidur. Iya, kayak gitu. Nah gitu terus ya nggak tega sih, melihatnya udah nggak tega kan. Kondisi waktu itu kan sama mertuaku sama orang tuaku juga kan jenguknya, kondisinya nggak tega sih. Terus kira karena dia sakit, aku ceritanya ke anak kan, sudah anak kan di sampingnya persis di ruangannya. Oh iya. Kalau misalkan dia kenapa-napa pasti anakku juga drop. Iya. Jadi mau yang bersamaan, misalkan dia paginya drop nih, pasti anakku malamnya drop. Iya. Gitu terus sampai pada waktu tiba-tiba dia ngedrop parah. Yang terakhir itu yang ditelepon rumah sakit. Apa namanya? Yang parah ini yang mana? Ya, Yang ibunya. Iya, masih istriku. Si ibunya. Terus dia udah bantu doa aja dari keluarga. Kita melakukan yang terbaik. Itu sih akhirnya aku bilang gitu loh, yang aku bilang aku soal terus bilang kayak sadar gue siapa nih? Kayak lu minta ya gimana ya, kayak lu minta apa gue kasih nih. Lu minta harta gue kasih, lu minta waktu memain gitu foya-foya gue kasih. Ya sekarang gue mau minta ini aja deh dari lu. Ya gitu pikiran gue sih gitu. Ya terus ya kita kan berarti ya udah itu udah jadi haknya Allah buat minta balik. Karena kalau gitu kayak gitu kan. Dan kita harus ikhlas, harus terima. Nah, dari itu akhirnya besokannya tiba-tiba ditelepon tuh jam 11 malam. Ditelepon terus tapi ya nama aku mikirnya nih mikirnya mohon maaf kayak wah udah lewat karena mikirnya kan udah drop udah kritis kan dari kemarin, bilang mungkin saatnya wah angkat telepon, halo, terus bapak bisa ke rumah sakit nggak sekarang? Iya kalau kan sana aku mikirnya kan udah jelek ya udah macam terus sekarang gimana rencananya? Ya bapak kesini dulu deh gitu. Enggak, saya mau tahu dulu, maksudnya mau prosesnya gimana biar saya nanti urusnya enak. Aku mikirnya udah gitu, udah ke arah sana lah ibaratnya. Iya. Terus, enggak pak, ini ternyata Bu Rizka sadar terus nyabut ventilator sendiri. Nah gitu. Jadi dia nyabut sendiri.
Mas Taufik, Iya. dia nyabut ventilator yang itu nyabut sendiri. Terus alhamdulillahnya itu hasil labnya itu semua normal. Masya Allah. Pada saat itu normal semua. Terus dia langsung diganti sama oksigen yang biasa, sama sungkup. Jadi dia ngelewatin satu step lagi nih. Harusnya ada FNC yang harus dia lewatin. Itu langsung udah lewat ke Turun sungkup langsung. aja gitu dia. Terus langsung ke sungkup. Nah terus maksudnya gimana gitu? Iya, jadi susternya juga ngeri lah kayak ya gimana bisa gitu. Maksudnya secara medis itu nggak mungkin terjadi. Kondisinya bahkan dia udah kritis banget, buat ngangkat tangan pun nggak bisa. Buat ngangkat tangan begini pun nggak bisa. Tapi tiba-tiba dia nyabut sendiri, terus kayak kalau nggak salah ngetok apa ya? Kasur itu apa tempat? Ya kayak gini. Iya, iya. Nah, terus saya kira susternya nyamperin kan, gue nelfon aku tuh. Bukan suster, si ini ya, perawat lah, perawat. Nggak salah, jadi kalau dicabut itu mesinnya bunyi. Oh iya karena nggak kepasang. Ada indikator ya. Ini gue sadar ya, coba. Cuman aku tuh sadar kadang kadang nggak gitu mas. Oke. Jadi aku juga nggak sadar aku mencabut, tiba-tiba mesinnya nyala, bunyi lah. Iya. Bunyi terus pada datang terus Nggak tahu lagi. Lalu tiba-tiba langsung, Bapak, tapi alhamdulillah kita kasih oksigen yang ini ibu kuat gitu. Orang rumah sakit sampai heboh, saat itu rumah sakit tuh heboh semua. Heboh karena dia nyabut terus nggak apa-apa, maksudnya ngabut tuh terus malah alhamdulillah malah makin bagus. Membaik, iya. Membaik gitu kan. Paginya aku datang, aku telepon kan, paginya aku datang, terus yang ngeliatnya ya bukan dia gitu, maksudnya bukan dia kayak dia yang kemarin tuh, maksudnya ini yang Rizka yang benar, yang kemarin tuh bukan Rizka, maksudnya yang kemarin sakit tuh yang kulihat bukan Rizka gitu, karena dilihat dari segi, dari wajah, dari semuanya itu beda. Buat akhirnya terus kita pindah, pokoknya intinya ini semua udah oke, terus dapat approval pindah ke ruang rawat inap biasa. Terus masih ada anak kan? Iya. Nah dia nih dari lahir sampai sekarang sih, dia tuh belum pernah ketemu secara langsung. Karena apa? Karena yang pertama dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia masih belum kuat. Iya. Karena ototnya kan lemah, berbaring lama, dia belum kuat, dan anak juga lemah kan. Nah kalau anak ini memang feelingnya aku udah ada sih, kayak ya umurnya masih muda banget, terus kemungkinan terburuknya ya adanya apa ya bilangnya kemarin, bukan cacat sih, adanya kelainan. Ini kelainan. Kalau dipaksa menjadi kelainan. Terus akhirnya ya tepat banget 10 hari setelah dia pulang di rumah sakit, anak juga pulang ke Allah. Jadi ya memang kondisinya waktu itu, kalau aku sih memang sudah ikhlas ya, sudah legowo lah kalau kita jauh dari legowo. Tapi yang kasihan dia kan nggak pernah ketemu nih sama ini. Sekalinya ketemu tuh udah kritis gitu. Terus juga ya gimana ya, maksudnya kondisi juga ya mungkin Allah bilang ya udah anakmu mungkin untuk proses jauhnya tak ambil lagi ya. Dia mungkin dia udah nemenin ibunya di rumah sakit gitu. Nanti anakmu tak ambil lagi nih biar ibunya sehat gitu. Jadi pas gitu anakku ya dinyatakan meninggal sama di rumah sakit. Terus di rumah sakit alhamdulillah banget, teman-teman suster, teman-teman perawat di rumah sakit Bina Margonda itu semuanya kooperatif. Maksudnya ngebantu banget sih, sampai aku ingat apa nama-namanya, kayak ada suster Tini itu yang kepala Niju dulu, Niju, ada suster Indi, suster Friska, suster Vero, suster Tias, terus suster Wiwin, banyak kok, suster banyak. Ya karena kita bersinggungan setiap hari jadi kayak keluarga jadinya, jadi kayak keluarga sama teman-teman perawat, sama teman-teman dokter ya. Terus akhirnya kita aku bilang sama dia ya mungkin ini bisa
bisa, karena ilmu agama pun menurut gue masih cukup kurang. Mungkin yang gue tahu adalah mungkin itu bisa menjadi membantu kita nanti kalau di surga gitu. Cuman ya namanya masa kehilangan gitu kan, apalagi aku pernah menemani dia selama 40 hari dan selalu dan anakku juga selalu bersama di kandungan dia selama hampir 6 bulan. Mungkin kita masa kehilangannya masih ada sih sampai sekarang. Cuman ya mungkin ya kalau mengingat-ingat lagi ya bukan masa ngingat kenapa kok malah diambil, ya lebih ke apa ya, lebih ke kangen momen aja. Bukan meratapi ya. Bukan meratapi, lebih ke mencoba berdamai dengan kondisi apa yang sudah terjadi gitu. Nah salah satunya adalah suaranya dia sampai sekarang. Suara dia karena sudah kena ventilator selang, kita suaranya kena. Katanya sih bisa balik, cuman nggak tahu kapan. Cuman ya udahlah, cukup kan itu koin plus aja sih. Sudah, yang penting kan sekarang alhamdulillah udah sehat gitu, udah sehat, udah bisa beraktivitas normal meskipun nggak kayak dulu. Makanya aku selalu nyediain tabung oksigen di dalam sih, tabung oksigen satu, takut kenapa nggak sama oksigen. Jadi ya pengalaman buat COVID kemarin itu memang cukup outbreak ya, maksudnya kita semua nggak expect akan kayak gitu tuh, kayak apalagi kita masuk pasangan yang baru banget. Kalau kata orang kan belum setahun pernikahan udah dikasih ujiannya. Iya, belum setahun pernikahan udah gimana, udah ya banyak bonus tuh dari banyak bonus kayak sentil lah. Terus kita mencoba logo, kita mencoba menerima, kita berdamai lagi, kita berdamai dengan kondisi yang sekarang. Kita mengucap syukur aja. Sebenarnya juga waktu itu kondisinya kan kerja juga kan. Teman-teman di kantorku yang dulu itu alhamdulillah juga support kayak kalau dari kebijakan kan mungkin boleh dibilang kan aku hampir nggak masuk selama sebulan gitu. Cuman dari aku mengundurkan diri sih waktu itu tepatnya. Jadi karena aku mikir daripada aku nggak bisa perform, dia lebih baik kita secara kekeluargaan. Yang kebenaran juga GM itu buat orang Indonesia kan. Jadi HO kantorku tuh di luar negeri. Ya aku bilang ke GM Indo aku kayak aku mencoba untuk fokus merawat dia, karena memang waktu sebulan setelah keluar dari rumah sakit dia masih belum bisa ngapa-ngapain Kak. Jadi belum bisa jalan, belum bisa jalan dari tiduran aja nggak bisa. Iya. Itu kontrol tiap bulan, tiap minggu malah kontrol tiap minggu sampai akhirnya terakhir itu kemarin kontrol pas tahun kontrol. Terus ke dokter paru, dokter Irin, terus sama ya alhamdulillah semuanya sudah membaik lah. Sampai tinggal ya kita mencoba hidup yang baru lagi aja. Kayak gitu sih, bisa kurang lebihnya kayak gitu. Buat masalah anak ya waktu itu aku sempat discuss gitu, ya kan namanya sempat cari-cari lah kayak gimana sih kondisi si bayi ketika meninggal gitu. Jatuhnya kan baik sudah lahir kayak dunia kan. Meninggal. Terus malam itu belum kepikiran buat akikah. Karena sibuk ngurusin dia kan. Dia belum akikahnya tuh pas meninggal malah. Meninggal. Ya aku nggak tahu dan nanti mungkin Mas Taufik bisa bantu. Karena aku mikir waktu itu karena dia dulu baru sempat pas dia pulang, oh iya almarhumah, setelah anakku belum diakikahkan, terus saudara baru sempat diakikah. Tapi gitu sih Mas, jadi memang COVID itu tuh, nah dia nih masuk salah satu, cuma satu-satunya sih, cuma satu-satunya pasien COVID ibu hamil selama di rumah sakit. Masya Allah, luar biasa. Makanya kenapa waktu itu teman-teman dokter, teman-teman perawat tuh banyak yang bukan tahajud ya, banyak yang banyak yang mes lah. Ada cerita unik yang aku kan dari ICU, pindah ke rawat inap biasa. Oh iya, yang itu banyak yang hormat. Maksudnya banyak hormat kayak mereka respect kali, maksudnya dia kan jatuhnya notabene kan sempat up down. Iya, naik turun ya. Dan sampai kritis. Kan sudah ibaratnya kondisi saat itu teman-teman nakas juga
banyak apa ya, banyak kerja yang harus Ya, banyak pasien-pasien lain juga. kan. Iya. Dia mungkin merasa proud kayak alhamdulillah Ada lah. effort kita bisa menyelamatkan satu pasien. Iya. Ya gitu mah karena kondisi waktu itu bahkan sampai depan mataku aku melihat itu ada ibu-ibu ya, mungkin bukan ibu ya, lebih ya umur 40-an lah. Iya. Dia depan mataku bilang gini, pokoknya saya nggak mau, saya mohon banget bapak saya bisa masuk ke ini dong, berapapun itu saya bayar. Karena pada saat itu kan rumah sakit sih penuh, dia juga sampai luar. Itu saya pas saya keluar, saya ingat ibu lagi kayak mohon-mohon gitu. Terus bilang nggak bisa bu, karena sudah overload. Berarti saat itu kayak ya seberapa banyak harta lu, kalau misalkan memang Allah tidak mengizinkan lu buat itu ya percuma. Gitu. Iya, betul. Kayak gitu. Pada saat itu sih, memang itu ngeri banget sih. Mulai saat itu baru aku agak aware gitu lah dengan apa ya, dengan COVID Delta sih gitu. Makanya kemarin itu, nah lucunya lagi aku belum vaksin waktu itu. Di pas Jakarta aku belum vaksin. Belum vaksin total. Belum, satu aja belum. Iya. Jadi alhamdulillah enggak nularin. Ya mungkin memang Allah kayak ngasih sebenarnya. Mungkin ada yang jagain, ngurusin kan, gitu ya. Ya udah ini akhirnya, ya sekarang dia bukan syarat dulu lah. Syarat dulu, ya kalau mau kerja lagi ya nanti lah aku bilang sekarang fokusnya syarat aja dulu di rumah ya paling beres-beres atau apa namanya masak-masak lah, kalau buat masalah kerjaan baru nanti dulu lah. Karena dia termasuk orang yang apa ya, yang workaholic sih sebenarnya. Jadi kalau nggak ada kerjaan tuh bingung. Kalau kita ada kerjaan bingung juga. Ada kerjaan bingung juga. Tapi dua-duanya bingung. Iya, dua-duanya bingung. Lebih bingung lagi nggak ada kerjaan. Kerjaan lu bingung. Aduh, mau ngapain? Pokoknya guys, kita seperti itu lah. Maksudnya bagaimana kita bisa bangun, kita bisa bangkit, kita bisa intinya kita bisa berdamainya itu memang nggak bisa sehari dua hari sih. Sampai sekarang pun mungkin masih ada momen-momen misalkan dia sendiri kemudian keinget. Ya aku juga lagi misalkan pulang kantor di jalan kadang keinget. Cuma ya bagaimana kita bisa mendamaikan itu semua sih kalau dari kita ya. Kayak gitu paling yang bisa aku share. Ini aku bantu share buat foto-fotonya ya. Iya, boleh Mas. Dari dengar ceritanya Mas Alan dan Bariska ini kan saya ngeliatnya kayak ada sebuah mukjizat Pak yang diberikan Allah Pak pada pasangan muda ini Pak. Cukup tinggi sih bahasamu, cukup tinggi. Ini di bawah. Mukjizat kepada Rasul, mukjizatnya Al-Quran. Nah, kalau keajaiban sih di mana-mana kita menemukan keajaiban dari Allah. Itu ada karomah kepada orang-orang salih namanya ya. Tapi tadi yang saya dengar, kemudian saya perhatikan cerita-cerita tadi dari Mas Alna dan Bariska itu sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Pertama, kesabaran, ujian kesabaran. Ujian kesabaran setebal mana sih sabarmu gitu. Sehingga saya kira malah tadi Mas Allah mau bilang, wah Allah nggak adil. Wah ternyata kata-kata itu nggak pernah muncul. Nggak pernah muncul kata-kata Allah tidak adil atau apa. Ternyata kesabarannya sudah tumbuh yang tebal lah, cukup tebal, cukup bagus. Kesabarannya cukup luar biasa. Sehingga mungkin ketika ujian yang sebesar itu bisa saja justru kalau ketimpa ke saya, justru saya mungkin mengeluh. Tapi saya lihat di sini ya Allah luar biasa. Mas Alna itu justru bersimpuh kepada Allah, menyerahkan, bahkan tawakal kepada Allah. Ya Allah, kalau saya sudah usaha seperti ini, ikhtiar seperti ini, semaksimal mungkin, dokter juga sudah semaksimal mungkin ikhtiar. Dan hasilnya terserah Allah. Kalau mau ambil ya ambil aja. Saya sudah ikhlas. Nah itu puncak dari tawakal. Dan puncak tawakal itu hadiah dari Allah itu besar. Besarnya sampai hidup kita tidak akan pernah kurang setelah tawakal itu. Karena tawakal itu
kata Al-Quran, fahuwa hasbuh. Fahuwa hasbuh. Maka Allah yang akan mencukupkan semuanya. Setelah setelah tawakal. Iya. Jadi Allah berfirman itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar atau solusi dalam semua apapun masalahnya. Sebesar apapun masalah kita. Ya mungkin ya kita ini banyak muka-muka banyak bermasalah nih. Ya, tapi masalah-masalah itu bisa jadi orang di luar sana jauh lebih besar masalahnya daripada kita. Makanya besarnya masalah kita yang kita hadapi, mungkin kita beranggapan besar, tapi di hadapan Allah itu sangatlah kecil. Itu ujian yang kecil justru dari Allah. Dan ujian itu datang karena Allah cinta kepada kita. Karena Allah cinta. Jadi ketika Allah mencintai seseorang, hamba dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menguji mereka. Itu adalah supaya mereka bisa mengingat Allah. Lebih mengingat lagi. Iya, betul. Jadi lebih ingatlah Allah. Enggak kalau terus-menerus mulus saja seneng mulu. Ini kayak lupa gitu. Lupa sama Allah. Ditarik lagi. Turunin. Baru iya saya punya Allah gitu. Banyak orang yang saya lihat tadi Mas Alna cukup kuat sekali menghadapi rintangan yang berhari-hari, bahkan sampai sebulan tuh 40 hari, sebulan lebih. Luar biasa. Udah memperjuangkan istri, kemudian memperjuangkan anak, dan akhirnya Allah lebih sayang sama anaknya. Dan itu pun yang tadi ya, ada anak yang sudah meninggal gitu. Meninggal itu artinya sebetulnya sejatinya itu meninggal hanya di dunia sebetulnya. Tapi nanti kan di akhirat kita akan ketemu. Dan di akhirat akan ketemu, dan bayi yang lahir itu kan tanpa dosa. Tanpa dosa, seperti selebar kertas yang tidak pernah ada coretannya. Tidak pernah ada tetesan tinta sedikit pun. Iya. Nah, itu pun ada nilai plus dari Allah, berikan hadiah kepada orang tua yang mempunyai anak yang tidak punya dosa, dan diambil dulu sama Allah. Nah, itu justru akan menjadi penolong bagi kedua orang tuanya. Makanya tugas orang tua adalah hanya berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keistiqomahan terus-menerus, istiqomah, tawakal terus-menerus setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap apapun ikhtiar kita setiap hari. Ikhtiar kita setiap hari tetap kita serahkan kepada Allah. Nah, itu saya bilang tadi, upah yang besar atau hadiah yang besar dari Allah adalah Allah mencukupkan siapapun yang telah menyerahkan urusannya kepada Allah. Tentu setelah berusaha. Ada tapi orang yang terserah Allah lah, saya tidur aja di sini. Nah, ada kayak gitu. Nggak ada ikhtiar. Waduh, itu sih mati konyol. Itu mati konyol. Itu bukan begitu. Jadi kalau ikhtiar semaksimal mungkin, kemudian baru tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Nah, jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan firman, ya, Allah berfirman satu nasihat bagi orang-orang yang senantiasa merasa berat dalam hidupnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullah, Allah tidak akan pernah yukallif, membebani orang. La yukallifullah illa wus'aha, nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang di luar kemampuannya, kecuali dia mampu memikul beban tersebut. Nah, dari ayat tersebut tadi saya dengar cerita dari Mas Allah itu luar biasa. Allah memang
memberikan beban tersebut yang benar-benar Allah melihat sosok Mas Alna itu mampu dalam memikul beban yang begitu berat menurut kita, berat sekali. Namun setelah adanya, nah ini hikmah dari cerita tersebut, maka kita bisa mengambil hikmah. Yang Sobat Madinah juga bisa mengambil hikmah bahwa ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menganggap ujian tersebut menjadikan kita menjadi lemah dalam ibadah, menjadikan kita lemah dalam hidup, menjadikan kita menjadi lemah dalam semua hal. Maka justru itu adalah cara Allah mengungkapkan rasa cintanya kepada makhluknya. Cara Allah mengungkapkan rasa cintanya kepada makhluk-makhluknya, sehingga kita semua ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingat kepada siapa yang memberikan kita hidup, siapa yang memberikan kita kehidupan dari sejak lahir, bahkan sejak direncanakan kita, kehidupan kita zaman azali itu sampai hari ini kita masih diberikan hidup. Itu Allah yang memberikan itu semuanya. Allah yang mengatur. Allah yang mengatur, Allah yang memberikan, Allah yang maha kuasa atas semuanya. Dan Allah yang terserah Allah kita mau dia apa-apain. Jadi maksudnya ketika Allah mau mengambil kita saat ini, ya udah, memang Allah yang punya kita nggak ada apa-apanya. Tadi Mas Alna sempat bilang begitu, itu luar biasa. Dan itu Mas Alna berarti tadi sempat kena atau apa ya bahasanya, sempat dapat pelajaran yang besar, dapat pelajaran yang besar di situ. Ketika hidayah itu sampai di saat itu. Dapat hidayah. Iya, hidayah yang langsung menuju Allah itu. Banyak orang yang mungkin lupa walaupun di saat walaupun sudah mepet-mepet ya. Iya, rendah. Udah usaha sudah, semuanya sudah, tapi malah dia lemah ya. Allah nggak sayang sama keluarga saya, Allah nggak sayang sama saya. Nah, itu malah lemah. Justru poin yang Mas Alna dapat tadi itu udah luar biasa, karena ketika Allah sudah memberikan ujian itu, kemudian Mas Alna ingat bahwa oh iya, hidup ini kan milik Allah, istri saya milik Allah, anak saya milik Allah, semua kita milik Allah. Terserah Allah. Saya sudah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, terserah Allah. Allah mau ngambilnya silahkan, karena itu yang terbaik. Karena Allah pasti semua yang ditakdirkan Allah itu akan menjadi yang terbaik bagi kehidupan kita. Nah, mungkin itu yang bisa kita dapatkan, atau itu yang bisa kita cerita. Ya, dari cerita itu mungkin mudah-mudahan kita semuanya, baik yang nonton, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam bertawakal, memperbesar tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu berusaha berikhtiar dengan semaksimal mungkin menjadikan keseharian kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, semoga berniat dan semoga itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi Sobat Madinah, memang ada banyak nilai-nilai positif yang terkandung dari cerita Mas Alna dan Mbak Rizka, di mana kita memang intinya adalah kita memang harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sabar, serta yang ketiga kita harus ingat adalah Allah tidak akan pernah memberikan suatu ujian kepada hambanya yang hambanya sendiri tidak mampu memikulnya, tidak mampu untuk melaluinya. Dan terakhir mensyukuri nikmat betul. Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat Allah. Alhamdulillah sekarang sudah sehat ya. Iya, alhamdulillah, makanya pasti Mbak Rizka dan Mas Alna merasa sekarang udah mensyukuri karena sudah lega kembali beraktivitas ya Mbak ya, alhamdulillah sekarang. Jadi seperti itu Sobat Madinah ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari kita. Semoga cerita ini dan hal-hal penting positif tadi bisa diambil oleh Sobat Madinah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.